Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba yang dikasihi Allah adalah hamba yang sabar dan ridho, dan jika ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah itu apa, simak sampai selesai. Perkara biasa sekiranya seseorang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah. Keinginan yang baik tidak lahir dari perasaan mau bermegah-megahan dan bangga-banggaan dengan pencapaiannya. Sebenarnya seseorang itu memerlukan pendorong bagi mendapat keyakinan yang teguh. Keinginan yang bertujuan meneguhkan keyakinan tidak dianggap tercela. Nabi Ibrahim alaihi salam pernah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar diperlihatkan kepadanya bagaimanakah mereka yang telah hancur menjadi tanah dibangkitkan kembali, untuk menambah dan memperteguhkan keyakinan beliau alaihi salam. Wali-wali Allah dikaruniai kekeramatan sebagai pendukung dan menguatkan keyakinan mereka. Orang yang masih di dalam perjalanan juga memerlukan pendorong untuk memperbaharui semangat juang dan mengokohkan keyakinannya. Salah satu caranya adalah melihat kepada kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menetapkan beberapa derajat dan memperlihatkan tanda-tanda bagi derajat masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bermaksud, jika Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada seorang hamba, maka diujinya hamba itu dengan bala, jika dia sabar dipilihnya dan jika dia ridho diistimewakannya. Maksud hadis, lihatlah kepada diri kita. Jika kita terkena bala, itu tandanya kita berada di dalam golongan hamba-hamba yang dikasihinya. Hamba yang dikasihi adalah hamba yang sabar dan ridho. Jika tidak ada sabar dan ridho itu tandanya kita keluar dari kedudukan hamba yang dikasihi. Bala yang dikenakan kepada kita itu, wujud dari hukuman terhadap dosa yang kita lakukan. Hamba yang sabar ketika menerima bala adalah hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya yang dipilih olehnya saja yang diperteguhkan dengan kesabaran, dan yang menaruh kesabaran di hati kita itu Allah, sebagai wujud pemberitahuannya Allah pada kedudukan kita di sisinya, manakala hamba yang dijauhkan dibiarkan hanyut di dalam keperihan bala. Jika hamba itu naik pula dari sabar kepada ridho, itu menunjukkan dia diistimewakan. Karena hanya hamba yang istimewa saja yang dikaruniai ridho, sebab ridho mencairkan kesakitan dan keperitan bala lalu menukarkannya menjadi nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, dan sifat-sifatnya gementarlah hati mereka. Ayat 2, Surah Al-Anfal. Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah, orang-orang yang apabila diberi peringatan, dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud menandakan taat patuh, dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong takbur. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Sedikit sangat tidur, karena mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal salih mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan, dengan perasaan takut akan kemurkaannya, serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keridhoannya, dan mereka selalu pula mendermakan sebagian dari apa yang kami beri kepada mereka. Ayat 15-16, Surah As-Sajdah. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dengan jelas, tentang keadaan hamba-hambanya yang berada dalam makam mukmin. Lihatlah kepada diri kita, dan jawablah sendiri, adakah tanda-tanda mukmin itu ada pada kita atau tidak ada? Jika tidak ada, perbanyaklah sholat malam dan bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah ia melihat dalam hatinya. Bagaimana keadaan Allah subhanahu wa ta'ala pada sisinya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan hambanya menurut ukuran si hamba itu mendudukkan Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku adalah sebagaimana sangkaan hambaku, maka hendaklah dia menyangka dengan apa yang dia kehendaki.
Perkara pokok dalam memahami kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melihat bagaimana keadaan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kedudukan kita adalah hamba yang lalai. Jika hati kita kuat bergantung kepada amal, maka kedudukan kita adalah ragu-ragu dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati kita kuat bertajrid, itu tandanya kita didudukkan dekat dengannya. Jika kita sabar menghadapi ujian bala, itu tandanya kita didudukkan dalam golongan pilihan. Jika kita ridho dengan apa juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tandanya kita didudukkan dalam kumpulan yang diistimewakan. Jika kita merasakan diri kita kosong dari segala sesuatu, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tandanya kita berada di dalam makam makrifat. Jika kita merasa senang dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu tandanya kita orang Islam. Jika gemetar hati kita bila mendengar peringatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendengar ayat-ayatnya dibacakan, itu tandanya kita seorang mukmin. Jika kita selalu berusaha memperbaiki, dan memperbagus amaliyah lahir batin kita dalam segala keadaan, itu tandanya kita seorang muhsinin. Jika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat, bersungguh-sungguh meninggalkan larangannya, itu tandanya kita seorang mutakin. Jika kita merasa akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap waktu dan keadaan seketika itu, tandanya kita seorang muqarrabin. Jika kita merasakan wujud diri kita lebur di dalam wujud mutlak, itu tandanya kita seorang arifin. Jika kita gemar menangis dalam mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping melihat bala dan nikmat, senang dan susah, sehat dan sakit, penolakan dan penerimaan dan segala perkara yang bertentangan tidak lagi berbeda pada penglihatan mata hati kita, itu tandanya kita seorang muhibin. Jika apa saja yang kita hadapi memperlihatkan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tandanya kita baka atau kekal bersama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah di mana kita didudukkan, disitulah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana hati kita, sebagai wujud kedudukan kita di sisi Allah, Allah yang menetapkan suasana hati kita. Membolak-balikkan hati kita, segala keadaan haliyahnya hati itu adalah semua Allah yang menempatkan. Sebagai pemberitahuan dari Allah kepada kita, di mana kedudukan kita di sisi Allah. Jika ingin tahu kedudukanmu maka koreksi diri ketika ditimpa bala bencana, bagaimana suasana hatimu? Sabarkah, ridho, mengeluh, atau bagaimana?